Shalom semua. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai apakah orang yang belum dibaptis Roh Kudus dapat dipakai oleh Tuhan. Bunda Teresa adalah seorang biarawati Katolik Roma yang menggoncang dunia karena pelayanannya terhadap kaum papa yang terpinggirkan karena penyakit kusta, AIDS, dan TBC. Bahkan dunia pun mengakui pelayanannya dengan menyematkan hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1979. Martin Luther, seorang reformator gereja yang menggoncang keadaan gereja yang kelam pada masanya. Adapun Billy Graham, seorang penginjil dari Amerika Serikat yang saat mengadakan KKR dapat mengundang jutaan orang. Bahkan beliau dianggap sebagai salah satu pemimpin Kristen paling berpengaruh di abad ke-20 ini. Sejujurnya kita tidak benar-benar tahu dengan jelas apakah para raksasa iman di atas pernah mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Sejarah pun tidak pernah mencatatnya. Maka timbullah pertanyaan, mengapa perlu seseorang dibaptis dengan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Jika seseorang yang belum pernah dibaptis Roh Kudus atau mungkin sudah pernah, tapi tidak secara nyata menunjukkannya seperti para tokoh tersebut, tetap dipakai Tuhan secara dahsyat. Pengakuan Iman GBI berkata bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh, sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Teologi Pentakosta sangatlah menekankan tentang pengalaman dibaptis dengan Roh Kudus sebagai suatu hal yang terpisah dari karya keselamatan Kristus yang bertujuan untuk penyelesaian amanat agung. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mencatat, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kata kuasa di ayat tersebut berasal dari bahasa Yunani dunamis yang diterjemahkan juga sebagai dinamit, sesuatu yang memiliki daya ledak yang tinggi. Dengan kata lain, kuasa ini adalah kuasa yang sangat besar yang dimana dengan kuasa ini amanat agung Tuhan Yesus pasti terselesaikan. Sangatlah menarik untuk disimak bahwa sesaat sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga, ia berpesan agar para murid tidak meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di sana sambil menantikan janji Bapa. Apakah janji Bapa yang dimaksud tersebut? Janji Bapa yang dimaksud Tuhan Yesus adalah bahwa para murid akan dibaptis dengan Roh Kudus. Poin penting untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa baptisan Roh Kudus adalah janji Bapa untuk semua orang percaya. Selanjutnya di Kisah Para Rasul pasal kedua adalah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para rasul yang lebih kita kenal dengan peristiwa Pentakosta, di mana para rasul mulai berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Dari sini dapat kita lihat bahwa janji Bapa tentang baptisan Roh Kudus selalu disertai dengan pengalaman karunia berbahasa roh. Dari peristiwa tersebut kita melihat dengan jelas bahwa ada perbedaan antara menerima Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus atau dibaptis dengan Roh Kudus. Setiap orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus berdiam di dalam dirinya. Bapa memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita, yaitu anugerah keselamatan. Rasul Paulus pun menjelaskan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Keberdiaman Roh Kudus di dalam hidup orang percaya memampukan seseorang untuk memiliki hidup yang menghasilkan buah roh. Namun seseorang yang telah dibaptis dengan Roh Kudus akan memiliki kuasa untuk menyelesaikan amanat agung sesuai yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dalam hal ini kita melihat bahwa baptisan Roh Kudus berfungsi secara eksternal. Alkitab juga mencatat dampak-dampak daripada baptisan Roh Kudus secara internal, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, baptisan Roh Kudus mengubah kehidupan doa kita. Roma 8 ayat 26-27. Yang kedua, baptisan Roh Kudus membangun iman kita. 1 Korintus 14 ayat 4a. Yang ketiga, baptisan Roh Kudus menyempurnakan pujian dan penyembahan kita. 1 Korintus 14 ayat 15.
Dan yang keempat, baptisan Roh Kudus meningkatkan kepekaan rohani kita. 1 Korintus 14 ayat 2. Robert P. Mencius, seorang hamba Tuhan dan juga seorang penulis, memaparkan di dalam salah satu bukunya yang berjudul Speaking in Tongues, bahwa tanda kedewasaan Kristen tidak diukur dengan sudah atau belum mengalami baptisan roh, melainkan diukur dari hidup yang menghasilkan buah roh. Di mana hal ini juga menjadi bagian dari proses pengudusan atau sanctification. Akan tetapi perlu dimengerti bahwa di satu sisi adalah mungkin bagi seseorang untuk mengalami kuasa Roh Kudus tanpa berbahasa roh. Namun hal ini bukanlah pengalaman Alkitab yang utuh sebagaimana tertulis di Kisah Para Rasul pasal 1 dan 2. Dari penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa meskipun seseorang belum dibaptis Roh Kudus, ia dapat dipakai Tuhan secara dahsyat. Namun pengalaman baptisan Roh Kudus membuat orang percaya dapat melayani tubuh Kristus dengan lebih maksimal. Jikalau Alkitab menuliskan adanya pengalaman kepenuhan Roh Kudus dengan tanda awal berkata-kata dengan bahasa roh, mengapakah kita tidak merindukannya? Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku.
Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
worship you, Sing it again. I will worship you. I will worship you, Lord, again. Come on, church, again. I will worship you. I will worship Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Amen. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see Jesus, I You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. You're the reason, Lord. You're the reason that I live, the reason that you're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk ibadah online yang kami adakan pada hari ini Tuhan. Kami percaya melalui ibadah kami ini Tuhan, akan banyak jiwa yang dijangkau Tuhan, akan banyak jiwa yang akan kembali berbalik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Kami berdoa pada hari ini Tuhan, membawa hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan kembali sia-sia, dia akan tumbuh subur di dalam hidup kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam setiap tingkah laku kami. Dia akan menegur kami. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya Tuhan, pelayanannya Tuhan, serta keluarga besarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga datang berdoa Tuhan, membawa gembala sidang kami, Bapak Niko Nyotoro Harjo dan keempat wakilnya. Kami juga membawa gembala rayon kami, Bapak Beni Gunawan, serta gembala cabang kami, Bapak Sunahdi Bahri. Engkau berkati
gembala-gembala kami ini Tuhan. Kemanapun mereka melayani pada hari ini Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Engkau berkati pekerjaannya, Engkau berkati keluarga besarnya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang dikumpulkan pada hari ini Tuhan. Engkau berkati tangan-tangan yang memberikan, Engkau kembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga datang membawa bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau berkati Indonesia Tuhan, Engkau berkati Presiden kami, Engkau berkati Wakil Presiden, para menteri, pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa umat pilihan-Mu Israel Tuhan. Engkau berkati bangsa umat pilihan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Shalom saudaraku, mari kita menari buat Tuhan hari ini. Dimanapun saudara berada, saya berharap saudaraku dalam keadaan luar biasa. Haleluya. Mari menari buat Tuhan Yesus. Yes. All around, everywhere I look, your love is all
siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ini hati kami Tuhan Yesus. Ini pikiran kami Tuhan. Kami mau tunduk, kami mau duduk diam Tuhan. Layakkan setiap kami Yesus untuk menerima kebenaran dari firman-Mu. Thank you Bapa. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried
Shalom semua. Saya berdoa kita semua merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, baik di rumah-rumah, di kamar-kamar, ataupun di mana saja kita berada. Zaman dulu, Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan kemudian, Tuhan menciptakan manusia. Nah, setelah menciptakan manusia, Tuhan berfirman kepada mereka dan memberikan visi kepada mereka. Kita baca di Kejadian 1 ayat 28. Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklahnya itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan memberikan visi kepada manusia untuk memenuhi bumi dan taklukkanlah itu. Jadi, tapi pertanyaannya jadi begini. Kalau Tuhan pengen visinya tercapai dengan cepat, kenapa Tuhan nggak menciptakan manusia itu membelah diri seperti amuba? Amuba kita tahu dia membelah diri dari satu kemudian menjadi dua. Dengan begitu kan visi Tuhan tercapai dengan cepat. Manusia satu membelah diri, kemudian manusia dua membelah diri, cepat. Visi Tuhan untuk memenuhi bumi dan takluk kan cepat tercapai. Tapi kenapa Tuhan nggak menciptakan manusia seperti itu? Kenapa Tuhan menciptakan manusia harus mengandung 9 bulan, kemudian melahirkan dan dibesarkan oleh orang tua? Nah, jawabannya adalah karena Tuhan pengen suasana di surga, kondisi di surga itu sama dengan kondisi di dunia. Jadi keluarga yang ada di dunia itu mencerminkan keluarga yang ada di surga. Jadi kalau kita merasakan keluarga di dunia, maka kita akan merasakan, oh di surga nanti akan begitu. Jadi ada bapak, ada anak, dan ada ibu. Nah, kenapa Tuhan menciptakan keluarga? Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tuh dapat benih di dalam hati kita. Benih yang kecil, tapi kalau kita pupuk, dia akan menjadi pohon. Kalau kita besarkan lagi, kita siram, kemudian kita rawat dengan baik, dia akan menjadi pohon dan buahnya lebat. Padahal dari benih yang itu. Sama seperti ketika kita lahir baru, menerima benih firman Tuhan, menerima benih roh yang ada dalam kita. Kalau kita siram, kita tanam, kita rawat, maka dia akan bertumbuh dan berbuah. Nah, Tuhan mau kita seperti itu. Tuhan mau kita bertumbuh dan berbuah di dalam sebuah keluarga. Tapi kita tahu semua bahwa keluarga itu, gambar diri sebuah keluarga itu dirusak oleh iblis. Satu-satunya cara, kalau tidak melalui keluarga di rumah, dengan cara keluarga di gereja. Jadi kita berbicara bukan hanya soal jasmani, tapi soal rohani. Yuk kita baca di Matius 28 ayat 19. Tuhan bilang gini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ada dua hal yang saya akan lihat di sini. Yang pertama adalah jadikan semua bangsa muridku. Ini berbicara soal pemuritan. Ini berbicara soal pembapakan yang tadi. Kalau kita nggak bisa dapatin pembapakan di rumah, kita bisa dapatkan pembapakan itu di gereja. Dan gereja harus menyediakan sarana itu. Maka tugas kita sebagai gereja adalah membuat sarana pemuritan di dalam gereja. Supaya orang-orang yang baru lahir baru datang ke gereja, dia bisa bertumbuh dan berbuah, dimuridkan.
Nah, yang kedua, sampai akhir zaman. Nah, pemuritan itu bukan hanya 1 kali 2 kali. Tapi pemuritan itu berbicara soal estafet. Estafet yang nggak akan ada habisnya sampai kita meninggal. Estafet itu artinya kita harus memuridkan sampai Tuhan menjemput kita. Kalau bahasa gerejanya gitu. Jadi, bukan berarti setelah kita kasih tongkat estafet ke bawah kita, terus tugas kita selesai. Enggak. Kita juga harus melanjutkan estafet dari atas kita. Jadi kita dimuridkan dan kita juga memuridkan. Nah, pertanyaannya, contoh-contoh di Alkitab mana yang ada pemuritannya? Sebetulnya kalau kita lihat dari cerita-cerita dari zaman perjanjian lama sampai zaman Tuhan Yesus, itu ada banyak contoh pemuritan atau pembapakan. Pertama, Elisa dan Elia, Yosua dan Musa, Samuel dan Bapak Eli, Yusuf, Yakub, Timotius, Paulus, dan ke-12 rasul Tuhan Yesus. Jadi, semua itu punya pemuritan. Mereka mengalami apa yang dinamakan pemuritan, dimuridkan. Jadi, Tuhan Yesus punya 12 murid. Kemana-mana Tuhan Yesus pergi, muridnya ikut dan melihat apa yang dilakukan bapaknya, bapak rohani ya. Apa yang dilakukan bapak rohani dia lihat. Dan dia contoh. Dan ketika mereka berjalan-jalan, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya untuk pergi ke orang-orang, dia utus 2 orang. Jadi nggak hanya 1 ya, dia utus 2 orang. Nah, seperti itu pemuritan. Dia coaching, dia mentoring, dia nggak lepas langsung, dia nggak mengajarkan, nggak cukup hanya tahu. Murid-muridnya nggak cukup hanya tahu firman Tuhan, tapi dia melakukan juga bagaimana cara untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang. Nah, itu contoh-contoh yang ada di Alkitab. Banyak sekali kalau kita lihat, banyak sekali contoh-contoh di Alkitab soal pemuritan. Nah, pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus gereja lakukan untuk bertumbuh dan menjadi dampak? Di perjanjian lama kita tahu, dari kejadian sampai terus Maleaki, perjanjian lama, dan di ujung ayat di Maleaki dibilang, Maleaki 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Setelah itu, Tuhan langsung diam. Itu akhir perjanjian lama. Kemudian muncul perjanjian baru, 400 tahun setelahnya. Setelah perjanjian baru hadir, Tuhan berbicara lagi. Setelah dia 400 tahun, Tuhan berbicara lagi. Di Lukas 1 ayat 17 dia bilang gini, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan sekali lagi Tuhan berbicara soal hal yang sama, yaitu membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Ini bukan berbicara soal jasmani saja, tapi ini berbicara soal rohani. Bagaimana kita bisa menjadi bapak bagi banyak orang yang kita selamatkan, bagi banyak orang yang lahir baru dan digembalakan di gereja kita. Jadi kita harus menjadi jawaban buat orang-orang tersebut. Masalahnya, gereja sekarang ini kan, apalagi dengan online kan kita tahu jemaat itu bisa dapatin pengajaran di mana saja. Terus kita perlu nggak pemuritan? Apa mereka hanya bisa melihat dari online saja terus kita biarkan, atau misalkan dia hanya mendapat pengajaran-pengajaran terus kita diamkan? Jawabannya ada di 1 Korintus 4 ayat 15. Kita baca yuk. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi masalahnya, di Korintus saat itu,
Dia mengundang banyak pendidik. Dan saat itu Paulus bilang, kamu boleh punya banyak pendidik, tapi hanya satu Bapamu, yaitu aku gitu. Jadi Paulus agak cukup keras bilang gitu ke jemaat Korintus gitu. Kamu mempunyai banyak pendidik deh. Tapi hanya satu, ingat ya, hanya satu Bapamu di dalam Kristus. Jadi yang saya tangkap di sini adalah preaching sama coaching itu beda gitu. Kita bisa mendapatkan banyak preaching, banyak khotbah dari YouTube, dari TV, dari langsung. Kita bisa ke gereja satu, bisa ke gereja lain, terus bisa ke gereja yang lainnya lagi. Kita bisa keliling untuk dapatin pengetahuan. Tapi untuk bertumbuh, untuk mentoring, untuk coaching, itu kita hanya butuh satu gereja yang untuk kita tertanam. Kita butuh seorang bapak. Kita butuh seorang mentor yang bisa membimbing kita, membapaki kita, memuridkan kita supaya kita bisa bertumbuh. Jadi yang saya sarankan kepada gereja kita dan kepada kita semua, ayo kita aktifkan kul-kul ini. Kul-kul ini mempunyai gembala kul. Gembala kul itu punya fungsi sebagai bapak rohani. Jadi kalau kamu mau bertumbuh, ikut kul. Di situ kamu akan dibentuk, kamu akan dimuridkan, dan akan dimentoring. Kul yang baik adalah kul yang bisa mementoring atau memuridkan orang-orang di bawahnya. Dan menjadi dampak. Jadi gereja harus mengambil bagian dalam hal itu. Menjadi bapak bagi banyak orang. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya menjadi dampak? Selain ikut kul tadi dan dimuridkan. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah di Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, dan jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, kita itu nggak bisa hidup dalam kesendirian. Kita itu nggak bisa bilang, Kak, aku nggak mau ikut pelayanan, aku nggak mau ke gereja, aku maunya dengerin firman di Alkitab, di YouTube aja. Aku mau lihat di YouTube aja. Itu nggak bisa. Karena Tuhan udah bilang, supaya kita saling mengasihi. Kalau kita saling mengasihi kan harus ada yang dikasihi dong. Kalau kita mengasihi harus ada yang dikasihi. Kalau kita saling memberi harus ada yang diberi gitu. Nah, sebelum jauh saya jelaskan itu, kita lihat ini dulu. Tingkatan manusia itu ada 3. Ketergantungan, kemandirian, dan saling ketergantungan. Kalau kita baru lahir baru, makanan kita kan masih makanan lunak, kita pengennya dilayani, kita datang gereja pengennya ya dengerin khotbah, terus pengennya denger, diam, terus makan, terus pulang. Itu kita masih dalam taraf level ketergantungan. Jadi kalau kita datang cuman pengennya menerima dan pulang, itu kita masih dalam taraf ketergantungan. Lihat nih, masih kita bilang bayi, belum dewasa. Kalau kita sudah dewasa, sudah lama ikut Tuhan, sudah ikut dimuridkan, sudah banyak mendapatkan pengetahuan tentang firman Tuhan, dan kita bisa melakukan firman Tuhan yang kita dapat tadi, itu kita disebut ada di level kemandirian. Kita bisa mandiri nih. Jadi setelah ketergantungan mandiri. Oh iya, orang itu bisa mandiri. Oh bagus dong gitu. Tapi menurut Tuhan Yesus, menurut Yohanes 13 ayat 34, kemandirian ini belum maksimal levelnya. Level yang maksimal adalah ketika kita saling ketergantungan. Sampai level saling ketergantungan, kita bisa mengaplikasikan perintah Tuhan di Yohanes 13 ini.
yaitu bahwa kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling memberi, kita bisa saling melayani. Itu yang diinginkan Tuhan. Jadi sekali lagi saya katakan, kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa bertumbuh sendiri. Kita di kamar terus kerja, di kamar kerja, ke gereja pulang, duduk diam pulang, itu nggak bisa. Itu kita akan menjadi hanya mandiri atau ketergantungan. Kita belum nyampe ke level saling ketergantungan. Jadi, saya sarankan untuk yang pertama tadi, semua kita harus ikut kul, harus memberi diri untuk dimuridkan, harus di-mentoring atau di-coaching oleh gembala kul. Kenapa gembala kul? Kenapa kul? Karena kul itu adalah perpanjangan tangan dari gembala gereja. Gak mungkin kan gembala gereja menjadi gembala buat semuanya, terus dia melihat semuanya, nggak bisa. Kasihan gembalanya cuma satu. Jadi dia harus mengaplikasikan perintah yang mertua Musa, mertua Musa. Ini mengaplikasikan satu orang membawahi kul-kul. Di dalam kul ini ada beberapa member, anggota kul. Nah, bapaknya adalah gembala kul. Gembala kul ini yang menjadi mentor. Gembala kul ini yang akan menjadi pembapakan bapak rohani bagi kulnya. Jadi gembala-gembala kul, ingat, saudara-saudara semua itu adalah bapak rohani dari anggota kul yang kita gembalakan. Kita bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwanya. Jadi, sekali lagi saya katakan, semua dari kita yang menonton acara ini, yang belum ikut kul, ayo ikut kul bareng-bareng. Kita sama-sama memberi diri untuk dimuridkan. Dan akhirnya kita nantinya harus bisa memuridkan juga. Jadi, kembali lagi ke Yohanes 13 ayat 34, kita harus belajar untuk mencapai level saling ketergantungan ini. Kita bisa saling mengasihi, kita bisa saling melayani, kita bisa merasakan Tuhan di dalam itu. Kita bisa bertumbuh secara maksimal. Kita belajar di gereja untuk pelayanan bareng. Nanti ketika kita di luar gereja atau di tempat kerja, kita udah terbiasa gitu. Kalau di gereja kita pelayanan, ya jangan pilih orang yang hebat-hebat gitu ya. Maksudnya ya boleh aja, tapi kalau ada yang nggak hebat, ya dia mau pelayanan, ya oke aja, kita ambil aja untuk pelayanan gitu. Jadi kita nggak perlu nyari orang hebat, yang penting adalah dia mau atau enggak untuk pelayanan. Ketika dia mau, ya ajak dia pelayanan. Ketika mereka pelayanan bareng kita, dan nggak sempurna, nggak apa-apa. Karena itu nanti orang lain akan menyempurnakannya. Kalau kita sudah sempurna di pelayanan, orang lain bisa jadi takut nanti untuk menggantikan kita. Tongkat estafet tuh nggak akan pindah karena dia takut, dia harus sempurna dulu seperti kita baru bisa ganti, nggak bisa, bukan begitu. Jadi menurut saya pelayanan itu kalau ada yang mau pelayanan, kita ajak kemudian kita bareng-bareng pelayanan. Kalau misalkan nggak sempurna, ya nggak apa-apa, kita perbaiki lain waktu, kita bertumbuh bareng-bareng, yang penting mau. Nah, kembali ke saling tadi, di Alkitab ternyata ada 83 kata saling. Jadi yang saling ketergantungan ini penting banget. Karena di Alkitab ada 83 kali, artinya banyak banget itu. Kita harus mengaplikasikan saling. Dan target gereja itu sebetulnya bukan berapa banyak yang hadir, bukan berapa banyak yang menonton acara ini, tapi berapa banyak yang tertanam dan mau dimuridkan. Jadi, sekali lagi, yang belum ikut kul, ayo kita sama-sama ikut kul, ayo kita sama-sama bertumbuh di dalam kul, ayo kita sama-sama dimuridkan, dan pada akhirnya nanti masing-masing kita harus memuridkan. Mau nggak mau, kita harus memuridkan. Supaya apa? Supaya pertumbuhan kita maksimal.
Supaya apa? Supaya firman Tuhan yang kita dapat di dalam kul, firman Tuhan yang kita dapat ketika kita dimuridkan, itu bisa kita transfer dan kita bagikan kepada anggota-anggota kul kita selanjutnya. Itu yang namanya regenerasi. Dan kita bisa naik level ke level yang berbeda atau sama-sama aja menjadi gembala kul dan mengembalakan bersama-sama. Jadi ayo, semua yang belum ikut kul, ikut kul. Kita melayani bareng-bareng. Yang penting mau. Yang penting kita sediakan waktu. Yang penting kita sediakan hati. Mau, ya Kak aku mau. Bukan, Kak aku nggak bisa, aku nggak punya skill. Bukan. Tapi yang penting mau dulu. Oke, selamat datang di dalam kul dan selamat melayani. Kami tunggu saudara-saudara semua, Bapak, Ibu, dan adik-adik di dalam kul. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan dua hal ini berguna bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. melebihi yang terjadi di Asusastri. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir, sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa. Dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia. dan bergerak ke bangsa-bangsa, Gerakan ini dari timur ke barat. dan akan kembali ke Yerusalem. akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekali mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.